Bapak Ibu, kita berjumpa lagi ya di Kombel Sendir, channel yang membahas tentang berita-berita pendidikan. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang dibuat di melintas.id. Judul beritanya seperti ini Bapak Ibu ya. Kabar gembira untuk guru dan KS, pengelolaan kinerja PMM akan disederhanakan. Bagaimana yang akan berubah? Simak penjelasannya ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah jawabannya atas kegelisahan dari Bapak Ibu guru ya, yang dalam hal ini setiap tahunnya mengerjakan e-kinerja lewat aplikasi PMM yang membebani ya sebagian besar dari guru ya. Dan Kemendikbud mempunyai terobosan baru tentang pengelolaan kinerja di PMM. Bagaimana beritanya Bapak Ibu ya? Kita simak secara baik ya Bapak Ibu. Namun sebelum kita lanjutkan beritanya, Bapak Ibu dapat mengklik ya tombol subscribe. Kita ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menekan tombol subscribe. Melintas.id, pengelolaan kinerja PMM selama setahun banyak dikeluhkan oleh guru dan kepala sekolah terkait banyaknya dokumen yang harus diunggah. Padahal guru dan kepala sekolah sudah banyak dituntut untuk menyelesaikan berbagai administrasi, antara lain e-kinerja BKN, e-kin kepegawaian kota, dan yang terakhir adalah pengelolaan kinerja PMM. Namun di tahun depan, seiring dengan pergantian Mendikbudristek yang sudah berganti nama menjadi Mendikdasmen, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah akan lebih sederhana. Hal ini disampaikan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Muti melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK, di mana pada tahun 2025 telah dirancang transformasi pengelolaan kinerja. Seperti diketahui bahwa pengelolaan kinerja merupakan aplikasi yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah sejak awal tahun 2024. Guru dan kepala sekolah diwajibkan mengisi aplikasi tiap semester, yaitu masa kinerja bulan Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Tahap yang harus diisi yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dalam pengisian ada poin minimal yang dipenuhi pada pengembangan kompetensi. Ini ya Bapak Ibu yang dianggap merepotkan bagi guru dan kepala sekolah. Adanya 2 periode dalam pengerjaan e-kinerja. Ini membuat guru-guru itu merasa terbebani ya, apalagi adanya poin minimal yang dipenuhi ya untuk pengembangan kompetensi sebesar 32 poin. Nantinya hal ini akan dipermudah ya atau disederhanakan ya oleh Kemendikbud. Dan bagaimana penyederhanaan itu Bapak Ibu kita simak ya untuk beritanya. Guru dan kepala sekolah berkewajiban mengunggah dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan lainnya. Kebijakan penerapan pengelolaan kinerja bagi sebagian orang dianggap kurang praktis dan cukup menyita waktu. Selain tupoksi harian yang harus dilakukan, guru dan kepala sekolah masih harus menyisihkan waktu untuk mengikuti webinar, pelatihan, workshop, dan semacamnya ya untuk mendapatkan sertifikat ya. Di tahun kemarin tentu kita tidak asing ya sebagai guru, kita seringkali berburu sertifikat ya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memenuhi ya bukti pengembangan kompetensi diri ya. Jadi seringkali kita terbebani tentang pelatihan-pelatihan itu. Dan tentunya ini yang kita tunggu-tunggu bersama ya, gebrakan dari Kemendikbud Bapak Profesor Abdul Muti yang akan menyederhanakan ya Bapak Ibu. Di tahun 2025 nanti apakah sertifikat itu masih ada atau disederhanakan? Kita lanjutkan beritanya Bapak Ibu. Namun memasuki tahun 2025 ini terdengar kabar bahwa pengelolaan kinerja akan dibuat menjadi lebih sederhana dan praktis. Penyederhanaan pengelolaan kinerja guru ini
merupakan salah satu program Mendikdasmen di tahun 2025. Ada 3 bagian yang akan disederhanakan dengan alasan dan berbagai pertimbangan, Bapak Ibu. Apa saja alasan dan pertimbangan itu ya? Kita lanjut lagi untuk beritanya. Bagian yang disederhanakan meliputi poin pengembangan kompetensi, dokumen yang diunggah, dan periodisasinya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kebijakan sebelumnya dan kebijakan saat ini atau ke depan ya, di tahun 2025 maksudnya Bapak Ibu. Ada 3 poin dalam pengelolaan kinerja PMM yang akan disederhanakan. Pertama adalah poin pengembangan kompetensi ditiadakan. Dulu, jika sebelumnya pegawai dan atasan lebih fokus mengejar jumlah poin, maka ke depan poin realisasi kegiatan pengembangan kompetensi sudah ditiadakan. Kini pegawai mengisi refleksi setelah melaksanakan kegiatan sebagai bahan dialog kinerja bersama dengan atasan ya. Jadi Bapak Ibu, di poin pertama ini pengembangan kompetensi ya, poin pengembangan kompetensi itu ditiadakan. Kalau dulu ada ya 32 poin Bapak Ibu, dan di tahun ini nantinya tidak ada ya, tidak ada jumlah poin-poin itu ya, mungkin nanti milih saja ya 1 atau 2 begitu Bapak Ibu ya. Nanti kita uploadkan untuk juknisnya Bapak Ibu yang sudah kita dapatkan. Poin yang kedua, guru tidak perlu mengunggah dokumen di PMM. Dulu, pegawai harus mengunggah 3 dokumen, yaitu pengembangan kompetensi, akuntabilitas, dan tugas tambahan. Kini tidak perlu lagi mengunggah dokumen tersebut, namun cukup menunjukkan ke atasan di luar sistem. Atasan hanya cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Jadi dokumen itu tidak diupload ya Bapak Ibu, namun ditujukan langsung kepada pimpinan atau kepala sekolah ya, seperti itu. Jadi lebih sederhana ya, tidak perlu lagi upload ya, tinggal ditujukan langsung dan nanti KS akan meng-ACC ya bahwa isi dari dokumen itu sudah sesuai, seperti itu ya. Poin nomor 3, periode pengelolaan kinerja di PMM hanya akan dilakukan 1 kali dalam setahun. Dulu, jika sebelumnya pengelolaan kinerja dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember. Kini, kedepannya penilaian hanya dilakukan sekali dalam setahun, sedangkan penilaian periodik, bulanan, dan triwulanan tetap ada. Dengan adanya penyederhanaan pengelolaan kinerja di PMM, diharapkan guru dan kepala sekolah bisa lebih mudah dalam mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM Bapak Ibu ya. Jadi walaupun periodenya itu 1 tahun sekali ya Bapak Ibu, tetapi ya untuk penilaian periodik bulanan dan triwulan itu tetap ada. Jadi nanti di aplikasi e-kinerja BKN ya Bapak Ibu ya, e-kinerja BKN itu masih tetap ya Bapak Ibu. Jadi nanti masih akan tetap penilaiannya itu dalam 1 tahun ada 4 triwulan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu cukup mengerjakan saja di aplikasi PMM ya Bapak Ibu, karena nanti akan dialirkan langsung ya, akan dialirkan langsung untuk nilainya akan keluar di aplikasi e-kinerja BKN. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu terobosan ini tentunya akan membuat Bapak Ibu semakin mudah ya dan simpel dalam pengelolaan kinerja, sehingga Bapak Ibu nanti akan lebih konsentrasi dalam melakukan pembelajaran di kelas ya. Mudah-mudahan hal itu nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Begitu saja ya Bapak Ibu berita yang dapat kami sampaikan, dan jangan lupa ya Bapak Ibu tekan tombol subscribe Bapak Ibu.